Halo guys, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini di depan kita sudah ada Honda New Scoopy 2025. Walaupun launchingnya sih 2024 ya, tapi disebutnya 2025 sama semua yang posting. Dan dari Honda juga gitu, jadi gue nyebutnya 2025 juga. Mungkin memang penjualannya ditargetkan untuk 2025 ya. Jadi kali ini kita ngobrol dari hati. Kita lagi di daerah Cinere di pagi hari yang penuh dengan burung, ayam, dan banyak suara-suara. Jadi kalau ada agak rame dikit ya nggak apa-apa ya guys ya. Jadi gue bakal ngobrol apa adanya tentang Honda New Scoopy ini. Bisa dilihat ini banyak perubahan dari Honda setelah beberapa gen sebelumnya. Jadi langsung aja kita ngobrol dari hati. Oke, jadi ini Honda New Scoopy. Kita bahas dari looknya dulu ya. Secara look ini motor ada beberapa perubahan, terutama di headlamp ya. Bisa dilihat headlampnya ini, lampu depannya ini jauh lebih futuristik, jauh lebih gede, dan agak ke atas sih, memang agak ke atas seperti mirip-mirip sama Scoopy yang sebelumnya ya. Dan lampunya itu mewah banget. Jadi kalau motornya dinyalain langsung terlihat mewahnya. Tuh, lampunya itu langsung ada garisnya ini besar, kelihatan besar, habis itu bundar gitu, dan ada tulisan Scoopy. Jadi emang mewah banget ya. Jadi emang secara look ini motor dibuat lebih elegan, dibuat lebih mewah, dibuat lebih ajib. Ya kalau gua ngeliat sih mungkin dari perkembangannya si Stylo, habis itu jadi ngeliat pasarnya, dan akhirnya orang-orang mungkin lebih tertarik dengan sesuatu yang elegan. Nah, ini pendapat gua aja ya. Lebih tertarik sama sesuatu yang elegan, yang lebih menarik, yang lebih padat, yang lebih mantep gitu kan. Dan Scoopy ini bisa dilihat perubahannya sih seperti itu. Nah, yang dipinjemin ke gua ini nih yang tipe keyless. Jadi kalau dilihat secara look, memang looknya itu elegan, klasiknya masih ada seperti Scoopy sebelumnya, tapi langsung banyak perubahan. Dari speedonya aja itu udah seperti motor zaman now banget, yang emang teknologi banget gitu kan. Habis itu juga dari joknya kurang lebih masih sama, lampu belakangnya ada perubahan beberapa, dan bentuknya sih ya tetap Scoopy gitu loh. Tapi memang kalau dilihat bener-bener kayak motor, wah, jadi motor-motor ya ala-ala Eropa klasik ya. Dan bentukannya emang lebih gede, terasa banget kayak lebih gede. Tapi pas dinaikin sama aja, tetap seperti Scoopy yang sama. Bannya masih sama dengan yang gaya-gaya Scoopy. Perubahannya sih kalau memang diperhatiin, terutama itu cuma di lampu. Lampu tampilan dari depan seperti ini, habis itu ada bolong-bolong juga nih, seperti ini. Nah, kembali lagi ke look ya. Kalau ke looknya sih gue seneng dari pilihan warnanya juga mantep gitu. Dan emang ini didesain sama Honda itu untuk masuk ke Gen Z gitu, kalau dari iklannya gue lihat ya. Tapi gue tetap ngelihatnya setelah nyobain motor ya, setelah melihat looknya, gue tetap ngelihatnya ini motor lebih cocok ke ya rider pertama kali bawa motor, atau yang lady biker yang pengen bawa ke kampus, pengen bawa ke kantor untuk dibawa santai gitu loh. Dia ngelihatnya sih emang motor santai, powernya itu tidak segede itu. Dia memang tidak terasa lah power yang buak gitu, enggak, dibanding sama Matic yang lain ya. Tapi kembali lagi ke look ya, emang didesainnya ke Gen Z, tapi tetap menurut gue setelah dicobain dan diperhatikan lebih lanjut, lebih cocok ke lady biker yang pertama kali mau bawa motor atau menjadikan ini motor pertamanya. Nah, ngomongin fitur ya kalau kita ngelihat sih dari speedo dulu ya. Kalau dinyalain, yang pasti keyless sudah termasuk ya. Saat dinyalain tuh bentukannya tuh kayak, kalau kalian merhatiin ya, itu sebenarnya kalau dinyalain tuh kayak Honda Monkey. Ada matanya dulu. Tapi kalau Honda Monkey pas di sini tuh ngedip. Habis itu ini speedo seperti pada umumnya. Nah, di sini juga ada buat naruh barang, ada kompartemennya cukup besar. Gue naruh HP itu masih bisa masuk, tuh tanganku masuk ke dalam. Jadi lo kalau misalkan bawa 3 HP atau dan dompet juga masuk. Di sini ada tempat buat naruh barang-barang juga yang lebih besar dari sebelumnya gue rasa. Habis itu kalau kita ngelihat si seatnya, sini biasa seperti biasa buat ngisi bensin, tangkinya yang cukup besar. Tapi tetap nggak bisa masuk helm full face, karena ya jarang juga orang pakai Scoopy dengan helm full face. Habis itu dengan lain-lainnya ya seperti pada umumnya sih. Jadi emang kembali lagi ya, motor 20 jutaan dari Honda. Jadi ya lo nggak bisa expect banyak lagi. Tiba-tiba ada
yang lebih besar lagi ya cc-nya juga kecil sesuai harganya, jadi disesuaikan gitu loh. Nah coba sekarang kita ngomongin mesinnya mesin yang kecil ya kan, kita ngobrol dari hati ya, jadi ini benar-benar to the point. Jadi emang mesinnya mesin kecil yang tidak powerful, yang memang tidak diperuntukkan untuk touring lah menurut gue. Nah cc-nya emang kecil banget, jadi saat gue bawa pun terasa powernya itu menurut gue kurang. Tapi kalau untuk pemakaian harian, untuk dipakai misalkan lu mau pakai sampai per hari total 70 kilo misal mentok, atau sampai 80 kilo, biasanya kan orang-orang kerja gitu kan, itu tuh oke. Buat macet-macetan oke. Karena biarpun dengan mesin yang kurang powerful menurut gue, ini sesuai. Karena kalau misalkan orang mau dioprek lagi, dirubah lagi, ditambahin biar kenceng, malah nggak pas. Motor ini namanya aja Scoopy, namanya aja lucu. Kalau dibuat kenceng malah aneh. Dipakai touring sangat berani, dipakai harian malah pas gitu loh. Jadi buat anak-anak muda di luar sana yang baru kuliah, yang baru mulai kerja, ini motor malah pas. Powernya cukup, dipakai harian juga nyaman. Nah, powernya itu juga menyesuaikan sama si ergonominya juga. Jadi memang kalau kalian lihat joknya ini biasa aja, tapi ini disesuaikan sama powernya juga menurut gue. Jadi power yang tidak too much ditambah dengan ergonomi yang pas. Ergonominya seperti apa? Mari kita bahas. Ergonomi yang pas maksud gue adalah joknya ini. Joknya ini kelihatan tipis biasa, padahal lumayan tebal. Habis itu ini sedikit senderannya dengan aksen-aksen kayak kulit. Padahal enggak sebenarnya ini, sepertinya enggak deh. Gue nggak begitu paham habisnya. Nah dibuatnya itu jok yang cukup lebar, tapi nggak lebar-lebar amat, cukup. Jadi saat dinaikin itu tetap napak. Gue naik motor ini bisa tetap napak sempurna, bahkan hampir 2 kaki. Kalau di Scoopy sebelumnya itu gue bisa napak. Ya gue dulu pakai Scoopy itu yang Gen 1, yang dari tahun 2009-2010 lah gue pakai tuh. Itu motor pertama gue dan itu masih karbu gitu, jadi nyaman-nyaman aja. Nah ini sekarang udah upgrade sampai kayak gini, jadi ya perubahannya jauh banget. Untuk ergonomi ini jauh lebih nyaman dari yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah motor ini adalah motor yang cukup. Motor ini tidak terlalu powerful, tapi nyaman. Tidak senyaman itu, tapi dipakai harian akan senyaman itu. Motor ini bisa buat boncengan, bisa buat sendiri, bisa buat bawa barang, bisa dipakai jauh. Kalau misalkan nekat mau touring juga berani ya gas aja. Tapi dipakai harian tetap kuat. Secara gue lihat ya pribadi ya, secara ini semua sih oke. Tapi kalau untuk misalkan kalian bandingkan sama motor lain ya jadinya panjang. Tapi kembali lagi, menurut gue ini motor yang cukup. Untuk 20 jutaan ini motor worth it. Gue pun suka, bini gue suka, tapi kita lebih suka warna putih. Gue nggak tahu kenapa gue nggak asik sama warna hijaunya. Bukan gue gitu, tapi warna-warna lain gue suka malah. Ya pendapat pribadi ya. Dan ya itu menurut gue. Jadi cukup motornya, nyaman, lengkap semua yang diperlukan untuk harga 20 jutaan. Untuk motor pertama ini sangat worth it banget, karena motor pertama gue juga Scoopy pada saat 2010. Sekarang sudah 2024, sudah 14 tahun sejak gue punya Scoopy yang pertama. Dan ini adalah upgrade yang luar biasa, yang ajib, cukup, dan lengkap. Jadi itu aja dari gue. Kalau ngomongin secara apa adanya, ini apa adanya. Nah, kalau misalkan ada tambahan silahkan komen aja. Dan itu aja dari gue. Please ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.